Perlu diketahui bahwa saat ini timnas Indonesia masih memiliki beberapa pemain keturunan yang ternyata belum dinaturalisasi. Nah, untuk beberapa pemain diaspora yang belum menjadi warga negara Indonesia itu, nanti akan dibahas sebanyak 3 pemain dalam ulasan artikel berikut ini. Jadi, untuk ketiganya memang mereka belum bisa membela skuad Garuda, namun ada prediksi dalam waktu dekat bahwa mereka semua bisa menjadi WNI. Rumor berkembang seiring FIFA Matchday pada Juni. Selain itu, ada kode dari ayahnya salah satu pemain diaspora itu yang tiba di tanah air dan baru saja menjadi mualaf. 1. Miliano Jonathans. Nama Miliano memang tidak henti-hentinya dikaitkan dengan proses naturalisasi. Kendati demikian, Exco PSSI mempertegas belum ada dokumen yang sedang diurus. Namun, dengan melihat ayah dari Miliano yakni Dennis Jonathans yang baru masuk Islam dan jadi mualaf, itu seolah mengartikan ayahnya tengah berhijrah. Termasuk nanti anaknya mungkin hijrah kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia lewat proses naturalisasi hingga jadi WNI mungkin pada Juni mendatang. 2. Mauro Zijostra. Pemain berusia 20 tahun ini juga bernasib sama dengan Miliano, yakni Zijostra juga seringkali dikaitkan untuk jadi pemain timnas paling potensial. Mauro sering dikaitkan dengan naturalisasi dan timnas, terutama sejak dirinya menyatakan keterbukaan. Dilansir dari beragam sumber, Mauro tengah mempelajari bahasa Indonesia. Dia rela belajar secara konsisten, sampai berniat ingin ambil kursus bahasa Indo. 3. Tristan Goijer. Nama Tristan juga selalu santer menjadi rumor calon pemain keturunan Indonesia yang bisa dinaturalisasi. Bahkan digadang-gadang rampung pada bulan Juni. Dan ya, Goijer juga bersedia membela timnas dan menjadi WNI, itu pernah disampaikan olehnya pada beberapa saat yang lalu. Selain itu, Tristan menebar kode positif untuk naturalisasi dengan mencetak tato baru di bagian tubuhnya. Tulisannya pun tidak disangka, yakni keluarga. Akhir kata, ketiga pemain dari daftar di atas, baik Miliano, Mauro, Tristan, mereka merupakan contoh dari rumor pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi. Terlebih melihat banyaknya kode yang bertebaran, dan juga memiliki banyak faktor pendukung, misalnya ayahnya Miliano yang tiba-tiba masuk Islam dan menjadi mualaf. Dunia sepak bola Indonesia belakangan diramaikan dengan kehadiran pemain-pemain baru hasil naturalisasi, dan salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Miliano Jonathans. Pemain muda berbakat ini dianggap sebagai salah satu aset berharga untuk masa depan timnas Indonesia, terutama dengan ambisi besar seperti lolos ke Piala Dunia. Lahir di Belanda dengan darah Indonesia dari sang ibu, Miliano Jonathans adalah contoh sempurna dari pemain diaspora yang bisa memperkuat skuad Garuda. Meski belum resmi menjalani proses naturalisasi, Miliano Jonathans menjadi harapan baru para penggemar untuk berduet dengan Ula Romeni. Karir sepak bola Miliano Jonathans dimulai di Akademi Vitesse Youth, klub yang dikenal sebagai tempat berkembangnya bintang-bintang muda Eropa. Di sana, dia belajar banyak tentang permainan modern dan teknik tinggi, sesuatu yang bisa menjadi keunggulannya jika suatu hari bermain untuk timnas Indonesia. Tidak heran jika banyak yang membandingkannya dengan legenda Belanda seperti pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert, mengingat postur tubuhnya yang tinggi dan kemampuan finisher yang tajam. Meski masih muda, potensinya sudah terlihat sejak dini. Pada tahun 2022, Miliano Jonathans memulai karir profesionalnya dengan bergabung ke Vitesse Senior, klub yang bermain di Eerste Divisie, Liga kedua Belanda. Ini adalah langkah penting baginya untuk mendapatkan menit bermain dan pengalaman di level senior. Sebagai calon pemain naturalisasi, dia memiliki pilihan untuk membela Indonesia atau Belanda di level internasional. Namun, dengan semakin gencarnya program naturalisasi PSSI, harapan besar tertumpu padanya untuk suatu hari mengenakan jersey merah putih. Bakat Miliano Jonathans tidak hanya terlihat dari statistiknya, tapi juga dari gaya bermainnya yang atletis dan cerdas.
Dia bisa beroperasi sebagai penyerang tengah maupun sayap sesuai informasi yang diperoleh lewat halaman resmi Transfermarkt. Memberikan fleksibilitas bagi pelatih timnas Indonesia jika suatu hari dia dipanggil. Dengan tinggi badan sekitar 185 cm, Emiliano Jonathans juga menjadi ancaman serius jika Indonesia berada di bola mati. Sebuah aset berharga mengingat Indonesia sering kesulitan mencetak gol dari situasi set piece. Jika dia terus berkembang, bukan tidak mungkin namanya akan bersinar di Piala Dunia suatu hari nanti. Proses naturalisasi Emiliano Jonathans sebenarnya sudah menjadi pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. PSSI disebut-sebut sedang memantau perkembangannya, dan jika semua berjalan lancar, dia bisa segera memperkuat Garuda dalam waktu dekat. Jika dibandingkan dengan beberapa pemain diaspora lain, Emiliano Jonathans memiliki keunggulan karena usianya yang masih sangat muda, artinya dia bisa menjadi tulang punggung tim selama bertahun-tahun ke depan. Tantangan terbesar bagi Jonathans saat ini adalah konsistensi. Bermain di Eropa, apalagi di level kompetitif seperti Eredivisie, bukanlah hal mudah. Namun, jika dia bisa terus meningkatkan performa, bukan tidak mungkin klub-klub besar akan meliriknya. Jika itu terjadi, timnas Indonesia akan mendapatkan penyerang berkualitas yang bisa menjadi ujung tombak di ajang besar seperti Piala Dunia. Jeda internasional Juni menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Setelah mengalami keterbatasan waktu di jeda Maret, kali ini Patrick Kluivert berpeluang menggelar pemusatan latihan lebih lama. Pada jeda Maret lalu, timnas Indonesia hanya memiliki 2 hari latihan sebelum menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasilnya, skuad Garuda menelan kekalahan telak 1-5. Namun, setelah mendapat waktu persiapan lebih panjang sebelum melawan Bahrain, tim berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kali ini, jeda internasional Juni akan digelar setelah kompetisi klub rampung. Hal ini memungkinkan Kluivert memanggil para pemain lebih awal dan menggelar persiapan lebih matang. Liga 1 2024 hingga 2025, misalnya, dijadwalkan menutup musim pada 24 Mei. Dengan jeda 11 hari sebelum laga pertama melawan Cina pada 5 Juni, Kluivert dan asistennya, Alex Pastoor, punya kesempatan untuk menyusun strategi lebih baik dan meningkatkan kekompakan tim. Tidak hanya dari Liga 1, beberapa pemain yang berlaga di luar negeri juga memiliki waktu yang cukup untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Nathan Coulon, Swansea City, Ula Romeni, dan Marcelino Ferdinand, Oxford United, akan menyelesaikan musim mereka di divisi Championship pada 3 Mei, kecuali bagi tim yang lolos playoff promosi. Di Italia, Serie A yang menjadi tempat berkarir Jai Izzes bersama Venezia akan berakhir pada 25 Mei. Mayoritas liga-liga Eropa pun akan selesai di kisaran waktu yang sama, kecuali MLS di Amerika Serikat. Martin Paes yang bermain untuk FC Dallas tetap harus menjalani kompetisi domestik, tetapi klubnya diwajibkan melepas pemain untuk membela tim nasional. Dengan kondisi ini, timnas Indonesia bisa memanfaatkan waktu setidaknya 10 hari untuk melakukan persiapan sebelum laga melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Hal ini sangat kontras dibanding persiapan sebelumnya yang terbilang singkat dan berdampak pada performa tim di lapangan. Patrick Kluivert pun menyambut baik peluang ini. Menurut saya, hasil ini baru awal bagi kami. Kami masih punya lebih banyak waktu dan para pemain semakin bermain baik, ujar Kluivert usai kemenangan melawan Bahrain. Lebih banyak waktu latihan berarti kesempatan lebih besar bagi Kluivert untuk membentuk karakter permainan timnas Indonesia. Para pemain juga memiliki peluang untuk lebih memahami taktik yang diterapkan oleh staf kepelatihan. Dengan persiapan yang lebih matang, harapan untuk meraih hasil positif pada laga-laga berikutnya semakin terbuka lebar. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Kluivert dan tim memanfaatkan momentum ini. Jeda internasional Juni bukan hanya sekadar agenda pertandingan.
Tetapi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan signifikan di bawah kepemimpinan Kluivert serta membuktikan kualitas mereka di kancah internasional.